Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang permutasi. Namun sebelum kalian menyimak video pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi permutasi, di mana materi permutasi yang akan Ibu bahas, yang pertama itu permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan yang ketiga, permutasi siklik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini pada materi permutasi yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menerapkan rumus permutasi untuk menyelesaikan soal. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menggunakan permutasi dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu minta tolong simak videonya baik-baik. Jika nanti ada penjelasan Ibu yang kurang jelas atau kurang dipahamin, silakan boleh ditanyakan. Oke, sebelum melangkah lebih jauh lagi tentang permutasi, hendaknya kita kenalan dulu ya sama permutasi. Apa sih itu permutasi? Nah, permutasi sejumlah unsur adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu, di mana urutannya itu diperhatikan A, B tidak sama dengan BA. Nah, artinya permutasi dari sekumpulan objek merupakan banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Macam-macam permutasi sudah dijelaskan pada awal video ya, di mana macam-macam permutasi yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, yang kedua permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklik. Oke, yang pertama akan dibahas permutasi dengan semua unsur yang berbeda, di mana banyaknya permutasi R unsur dari N yang berbeda diberi notasi P R unsur dari N. Nah, teorema yang pertama, jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R lebih kecil sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P dalam kurung N, R adalah rumusnya permutasi R unsur dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Sedangkan banyaknya permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda dirumuskan dengan P N unsur dari N sama dengan N faktorial. Oke, masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Oke, penyelesaiannya, kata mentari terdiri atas 7 huruf yang berbeda. Banyaknya susunan 4 huruf yang berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda tersebut merupakan permutasi R sama dengan 4 dari N sama dengan 7 huruf, atau disimbolkan dengan P dalam kurung 7,4. Jadi, banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk adalah rumusnya permutasi R dari unsur N sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial, di mana P4 unsur dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial. Ingat ya, definisi faktorial. 7 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1, atau perkalian mundur ya dari 7 sampai berakhir di 1. Atau bisa dituliskan juga 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nanti tergantung sama hasil penyebutnya berapa. Oke, di sini hasilnya bahwa 7 dikurangi 4 faktorial itu sama dengan 3 faktorial, sehingga 7 faktorial itu dapat dituliskan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial.
Nah, di mana di sini 3 faktorial dapat dibagi dengan 3 faktorial, sehingga sisanya itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Nah, hasil akhirnya sama dengan 840. Nah, kesimpulannya, jadi banyaknya susunan 4 huruf berbeda dari kata mentari adalah 840. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dalam beberapa cara, 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku. Ya, di sini sudah kita lihat ya, bahwa di sini sudah tertata ada buku matematika, ada buku fisika, ada buku bahasa Indonesia, ada buku kimia, buku bahasa Inggris, dan buku sejarah Indonesia. Oke, penyelesaiannya, banyaknya cara menyusun ke-6 buku pelajaran yang berbeda merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur atau dilambangkan dengan P dalam kurung 6,6. Dengan rumus permutasi N unsur dari N sama dengan N faktorial, sehingga diperoleh P atau permutasi 6 unsur dari 6 unsur yang tersedia sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya cara menyusun 6 buku pelajaran yang berbeda pada rak buku adalah 720 cara. Oke, sekarang kita masuk ke dalam permutasi dengan pembatasan, masih dalam lingkup permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Pertanyaannya, berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Di sini sudah terlihat ada barisan, di mana barisan pertama itu mobil berwarna merah, yang kedua mobil dengan warna biru, yang ketiga itu mobil dengan warna hijau, yang keempat mobil dengan warna hitam, yang kelima mobil dengan warna coklat. Nah, pada urutan yang keenam di sini ada motor yang berwarna biru, yang ketujuh ada motor yang berwarna merah, yang kedelapan ada motor yang berwarna hitam, dan yang terakhir yang kesembilan itu ada motor yang berwarna hijau. Di sini kita harus menentukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika A. 2 motor harus ada di depan, B. 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang, yang C. Mobil harus berkelompok, D. Tidak boleh 2 mobil berdekatan. Oke, penyelesaiannya, jika mobil dan motor tidak dibedakan, maka terdapat 9 unsur berbeda dari 5 mobil dan 4 motor. Jadi, banyak cara membentuk barisan kendaraan dengan urutan yang berbeda adalah permutasi 9 unsur dari 9 unsur atau disimbolkan dengan P dalam kurung 9,9. Nah, permutasi 9 unsur dari 9 sama dengan 9 faktorial, di mana 9 faktorial itu sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan hasilnya berapa? Di sini hasilnya 362.880 cara. Nah, berikutnya kita akan menentukan permutasi dari susunan mobil dan motor dengan beberapa pembatasan. Dimisalkan MT itu motor dan MB itu mobil. Nah, soal yang pertama, 2 motor harus ada di depan. Nah, di sini sudah ada beberapa kolom, yaitu ada 9 kolom, di mana kolom pertama itu ada MT, itu motor, dan kolom kedua itu MT juga. Nah, 2 kotak atau tempat pertama diisi dengan 2 motor yang dipilih dari 4 motor yang tersedia. Banyak cara memilih 2 motor dari 4 motor tersebut adalah permutasi 2 unsur atau 2 motor dari 4 motor yang tersedia. Nah, permutasi 2 unsur atau 2 motor dari 4 motor yang tersedia sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per
4 dikurangin 2 sama dengan 2 faktorial. Oke, sama dengan 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Di sini sampai 2 faktorial karena kita melihat penyebutnya, bahwa penyebutnya itu 2 faktorial sehingga 4 faktorial itu dibatasi dengan 2 faktorial agar bisa dibagi bahwa 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga sisa 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sisa 7 kotak atau tempat lainnya dapat diisi dengan 7 kendaraan yang tersisa. Ini adalah permutasi 7 unsur dari 7 unsur yang tersedia sama dengan 7 faktorial. Ini berdasarkan rumus P, N, N sama dengan N faktorial. Dengan aturan perkalian, maka banyak cara 2 motor harus ada di depan adalah 12 dikali 7 faktorial. 12-nya dari mana? Dari hasil permutasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia dikali sisa kotak ya. Sisa kotaknya itu ada 7 sehingga 7 faktorial sama dengan 12 dikali 5040. 5040-nya dari mana? Dari hasil 7 faktorial. Sehingga 12 dikali 5040 sama dengan 60.480. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cara barisan berbeda dapat dibentuk jika 2 motor harus ada di depan adalah 60.480 cara. Oke, masuk pembahasan soal yang kedua, 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang. Di sini sudah ada kolom sebanyak 9. Yang kolom pertama itu berisi mobil dan kolom yang ke-9 atau yang terakhir itu berisi motor. Nah, kotak pertama harus diisi mobil, dapat diisi dengan mobil mana saja dari 5 mobil yang ada. Jadi kotak pertama itu dapat diisi dengan 5 cara. Kotak terakhir harus diisi motor, dapat diisi dengan motor mana saja dari 4 motor yang ada. Berarti kotak terakhir dapat diisi dengan 4 cara. Sisa 7 kotak yang dapat diisi dengan 7 kendaraan yang tersisa. Berarti permutasi dari 7 unsur yang tersedia sama dengan 7 faktorial. Dengan aturan perkalian, maka banyaknya cara menyusun agar 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang adalah 5 dikali 7 faktorial dikali 4. 5 di sini hasil dari 5 cara untuk menyusun mobil, sedangkan 4 dihasilkan dari 4 cara untuk menyusun motor. 7 faktorial dari mana? Dari 7 kotak yang dapat diisi dengan 7 kendaraan yang tersisa. Sehingga 5 dikalikan dulu dengan 4 sama dengan 20 dikali hasil dari 7 faktorial yaitu 5040. Sehingga 20 dikali 5040 hasilnya sama dengan 100.800. Jadi dapat disimpulkan banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang adalah 100.800 cara. Soal yang ketiga, mobil harus berkelompok. Nah, agar 5 mobil berkelompok, maka kita memblok dan menganggapnya sebagai 1 unsur. Dalam blok ini, kelima mobil dapat dipertukarkan dalam permutasi 5 dari 5 unsur yang tersedia sama dengan 5 faktorial. Kemudian, blok mobil ini beserta 4 motor membentuk 5 unsur yang juga dapat dipertukarkan dalam permutasi 5 dari 5 unsur yang tersedia sama dengan 5 faktorial. Dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara menyusun agar mobil berkelompok adalah 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 120 dikali 120 sama dengan 14.400. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk mobil harus berkelompok adalah 14.400 cara.
Oke, masuk ke pembahasan yang keempat, di mana soalnya tidak boleh dua mobil berdekatan. Nah, supaya mobil tidak berdekatan, maka posisi mobil dan motor haruslah berselang-seling seperti ilustrasi berikut, di mana di sini sudah ada 9 kolom, di mana kolom pertama itu berisi mobil, kolom kedua berisi motor, yang ketiga berisi mobil, kolom keempat berisi motor, kolom kelima berisi mobil, kolom ke-6 berisi motor, kolom ke-7 berisi mobil, kolom ke-8 berisi motor, dan kolom 9 atau kolom yang terakhir itu berisi mobil. Nah, kelima posisi mobil dapat dipertukarkan dalam permutasi 5 unsur dari 5 yang tersedia, sama dengan 5 faktorial cara. Nah, keempat posisi motor dapat dipertukarkan dalam permutasi 4 unsur dari 4 unsur yang tersedia, sama dengan 4 faktorial cara. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara menyusun agar tidak boleh dua mobil berdekatan adalah 5 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Sama dengan, di mana 5 faktorial ini hasilnya 120, sedangkan 4 faktorial ini hasilnya 24. Sehingga dikalikan 120 dikali 24 sama dengan 2880 cara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak cara tidak boleh dua mobil berdekatan adalah 2880 cara. Oke, sekarang kita masuk ke jenis permutasi yang kedua, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu banyaknya permutasi dari N unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama, M2 unsur jenis kedua sama, M3 unsur jenis ketiga sama, dan MK unsur jenis ke-K sama, ditentukan dengan rumus permutasi sama dengan N faktorial per M1 faktorial dikali M2 faktorial dikali M3 faktorial dikali MK faktorial. Nah, di mana M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah sampai MK itu sama dengan nilai N. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal yang keempat. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Oke, penyelesaiannya, banyak huruf pada kata matematika ada 10 buah. Terdapat unsur yang sama, yaitu huruf M ada 2 buah, huruf A ada 3 buah, huruf T ada 2 buah, dan huruf E, I, dan K masing-masing ada 1 buah. Sehingga banyaknya permutasi dari huruf-huruf tersebut adalah permutasi sama dengan N faktorial per M1 faktorial dikali M2 faktorial dikali M3 faktorial dikali MK faktorial. Nah, sehingga permutasi sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, masing-masing angka ini diperoleh dari mana? 10 faktorial itu berasal dari 10 huruf pada kata matematika, sedangkan 2 faktorial ini berasal dari huruf M ada 2 buah, 3 faktorial berasal dari huruf A sebanyak 3 buah, 2 faktorial ini berasal dari huruf T sebanyak 2 buah, sedangkan 1 faktorial ini berasal dari huruf E ada 1 buah. 1 faktorial ini diperoleh dari huruf I ada 1 buah, 1 faktorial ini diperoleh dari huruf K ada 1 buah. Sehingga 10 faktorial dapat dituliskan dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, berhenti pada 3 faktorial karena di bawah ini atau penyebutnya itu terdapat 3 faktorial. Nah, hasil 2 faktorial itu sama dengan 2, hasil 1 faktorial itu sama dengan 1. Nah, untuk 3 faktorial ini bisa dibagi dengan penyebut ini, 3 faktorial. Nah, sehingga hasilnya 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dikali 1 per 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1 lagi dikali 1 sama dengan hasilnya 151.200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya permutasi dari huruf-huruf
huruf pada kata matematika adalah 151.200 cara. Oke, sekarang kita masuk ke jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi siklik. Apa sih definisi dari permutasi siklik? Permutasi siklik itu banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran. Itu disebut permutasi siklik. Nah, permutasi siklik ini dari n unsur, di mana n itu lebih dari 1, ditentukan dengan rumus PS atau permutasi siklik dari n sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima tentang permutasi siklik ya. Di sini sudah ada soalnya. 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Oke, di sini sudah digambarkan terdapat 6 manajer perusahaan yang sedang melakukan rapat. Oke, pertanyaannya, berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda? Penyelesaiannya di sini, banyaknya cara agar 6 orang manajer dapat duduk mengelilingi meja rapat sama dengan permutasi melingkar dari 6 unsur, yaitu di mana di slide sebelumnya sudah diketahui rumusnya bahwa permutasi siklik dari n unsur sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Sehingga di sini karena terdapat 6 orang yang duduk mengelilingi meja dengan urutan yang berbeda, maka permutasi siklik dari 6 unsur sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial. Di sini hasilnya sama dengan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak cara 6 orang manajer perusahaan dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda adalah 120 cara. Oke, masuk ke contoh soal yang ke-6, masih dalam permutasi siklik. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang bentuknya melingkar. Pertanyaannya, ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Oke, penyelesaiannya, syarat yang pertama yaitu ayah dan ibu selalu duduk berdampingan sehingga posisinya dapat dipertukarkan sebanyak 2 faktorial sama dengan 2 cara. Syarat yang kedua, ayah dan ibu selalu duduk berdampingan sehingga posisi ini diblok dan dianggap menjadi satu unsur, sehingga blok ayah dan ibu dan 4 orang anaknya menjadi 5 unsur yang duduk melingkar, sehingga dapat diperoleh permutasi siklik PS 5 unsur sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan hasilnya 24. Sehingga dapat disimpulkan dengan aturan perkalian diperoleh banyak cara anggota keluarga duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan adalah 2 kali 24. Oke, di sini ada 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari sini ya, 2 cara untuk ayah dan ibu duduk berdampingan dengan posisi dapat dipertukarkan. Sehingga 2 dikali 24 sama dengan 48 cara. Oke, pada slide ini Ibu telah menyediakan 3 soal latihan di mana nanti cara mengerjakannya kalian bisa melihat beberapa contoh soal yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Sekian video pembelajaran dari Ibu pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, semoga kita selalu dalam lindungannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.